Hai semua, jadi kali ini kita akan nyobain produk terbaru dari Titi Joyko. Jadi beberapa waktu yang lalu, sebenarnya udah 3 bulan sih, mereka ngirimin saya 3 produk Titi Joyko. Jadi sebenarnya untuk produknya saya pilih sendiri. Jadi yang pertama itu oil pastel. Kemudian, oil pastel ini isinya ada 55 ya. Warnanya macam-macam. Kemudian yang kedua ini Titi Joyko untuk watercolornya ada 24 colors. Jadi semua barang-barang yang saya sebutkan di sini semua student grade. Jadi bukan student juga ya, sebenarnya kids grade mereka. Jadi di bawahnya student sama di bawahnya artist grade. Yang ketiga itu adalah acrylic colors. Ini juga sama seperti watercolornya, 24 color juga. Dia juga kids grade juga. Untuk kertas yang saya gunakan di sini adalah kertas XL Bristol. Waktu itu saya dapat 50% diskon. Jadi harga normalnya sekitar 250 ribuan. Ini yang nanti akan saya gunakan untuk nyobain semua. Ini first impression. Dan untuk reviewnya sebenarnya kayak bener-bener dari saya sendiri, bukan settingan ya. Jadi ini benar-benar honest opinion. Nah, di sini saya buka dulu untuk yang oil pastelnya. Warnanya itu cantik-cantik banget, dan setiap oil pastelnya itu ada namanya, nama warnanya. Jadi ada rose madder, pink, beberapa shade kuningnya juga banyak banget. Ada cadmium, ada orange, ada red juga, ada purple, hijau, coklat, even juga ada yang metallic. Jadi warna putih, silver, emas itu juga ada. Di bagian tengahnya itu ada semacam kayak penggaris ya. Jadi dia nanti bisa bikin lebih tipis, sama ada extension. Jadi kalau misalnya oil pastelnya kalian udah terlalu kecil, nanti bisa dipasang di situ, jadi agak lebih panjang. Ini cukup affordable buat teman-teman yang mau nyobain oil pastel dulu sebelum beralih ke oil pastel yang lebih mahalan, karena memang sebenarnya oil pastel tuh nggak semurah yang kita bayangkan. Nah, di sini saya cobain satu persatu untuk swatch warna-warnanya. Nggak begitu kelihatan sih ya, cuma ketika saya swatch itu warnanya tuh bener-bener keluar semua, tidak mengecewakan gitu maksudnya. Ini bakalan lama sih, jadi nanti kalau misalnya kalian nggak punya banyak waktu, nanti skip aja. Nanti aku di bagian description akan langsung masukin bagian-bagian yang penting yang kira-kira kalian harus lihat di titik berapa, seperti itu ya. Jadi sebenarnya aku sudah pakai oil pastel itu, bukan aku sudah mulai pakai ya. Aku terakhir pakai oil pastel itu ketika aku masih SD. Pakai brandnya Titi Joyko juga, dan pakai ini yang 55 oil pastel ini. Cuma aku nggak begitu inget apakah aku sempet gambar apa enggak, apa aku sayang jadi aku nggak gambar. Tapi waktu itu aku inget banget, karena aku nggak ngerti jadi aku nggak ngerjain. Belum bisa sama sekali basicnya untuk painting gitu loh. Jadi seingatku aku cuma coba sekali 2 kali, setelah itu entah kemana. Nah, ketika Titi Joyko hubungin lagi untuk cobain produknya mereka, aku penasaran nih untuk nyoba lagi produk Titi Joyko ini. Jadi kayak kilas balik gitu. Nah, Titi Joyko ini ketika aku coba dengan sekarang kan udah mulai agak bisa untuk ngegambar ya. Jadi aku ngerasanya
ini bagus nih, kenapa dulu aku nggak pernah nyoba ya gitu. Terus ketika, di swatch seperti ini semua warnanya kan keluar semua, even warna kuningnya itu dengan banyaknya warna kuning yang mereka punya, itu memang ada, bedanya antara warna kuning satu sama yang lainnya. Kan kadang-kadang kalau misalnya, produk murah atau misalnya kids grade itu kan mau warna kuning hampir semuanya sama, ini enggak, ini bener-bener beda dan kamu dapat set yang dari, light yang paling muda sampai yang paling tua. Nah, aku pernah, maksudnya demi untuk review ini aku nyobain untuk, eee, nonton review yang di YouTube yang tutorial gitu ya, karena kan memang agak beda, antara oil pastel sama yang, watercolor atau misalnya akrilik. Jadi kalau misalnya oil pastel itu kalian kayaknya untuk bikin gradasi, correct me kalau misalnya aku salah ya, betulin kalau misalnya aku salah. Jadi kalau misalnya oil pastel ini kalau mau bikin gradasi, kalian harus bikin misalnya warna kuning muda, warna kuning tua, eee, warna kuning muda, warna kuning agak tua, sama warna kuning tua atau orange misalnya kayak gitu ya. Kalian bukannya yang digabung, bukannya langsung eee, dibaurin jadi satu, bukan. Tapi warna kuning dulu yang lebih muda, kemudian warna kuning yang lebih agak tua di bawahnya, habis itu, digeser jadi satu. Bukan dibaurin tapi digeser jadi satu. Jadi nanti akan, bikin kayak gradasi yang kalian mau. Ada beberapa juga tutorial yang kayak misalnya setelah setelah kalian, jadiin satu seperti itu, kalian hapus pakai tisu atau, apa ya, dia bentuknya kayak, pensil gitu tapi kayak dari kertas. Jadi nanti itu yang akan dipakai untuk baurin warnanya atau membuat warna itu sedikit lebih tipis. Ya nanti kalau kalian mau Google aja ya untuk YouTube yang lain, kayaknya lebih jelas daripada ini karena ini kan first impression dan aku nggak punya pengalaman sama sekali. Uh, tapi seru banget. Oke, sampai sini dulu aku ngocehnya. Kalian bisa lihat seterusnya untuk swatch-nya, warna-warnanya apa aja dan setelah di swatch seperti apa. Karena ini akan lengkap semua masing-masing oil pastelnya aku cobain, dan juga untuk yang metaliknya. Nanti kalau misalnya kalian mau lihat setelah aku bikin gambarnya dan reviewnya di akhir, kalian bisa langsung skip aja, nanti di deskripsi ada jamnya ya, aku masukin di detik yang keberapa kalian bisa mau lihat langsung untuk tutorialnya sama untuk review aku. Tapi kalau misalnya mau lihat swatch masing-masing oil pastelnya, bisa langsung terus di sini aja terusin. Oke, cukup jelas ya. Oke, makasih.
Oke, sekarang kita cobain untuk bikin gambarnya. Ini aku pakai washi tape dulu untuk bikin frame-nya, jadi biar nanti setelah digambar rapi pinggir-pinggirnya. Ini karena masih belum pernah pakai ya, jadi ini yang pertama. Aku nggak begitu tahu, nggak begitu paham untuk bagaimana untuk pakai oil pastelnya. Jadi untuk bikin biar halus itu aku bikin layer, habis itu aku hapus pakai tisu, aku bikin layer lagi untuk nutupin yang putih-putih. Gitu terus seterusnya sampai kamu puas. Sama kayak bikin awannya. Nah, kemudian kan kalau misalnya gambar tuh ada backgroundnya, ada foregroundnya ya. Untuk foregroundnya itu biar agak lebih menarik, aku bikin gambar untuk cemara. Kalau biasanya kalau pakai watercolor itu sih gampang ya, kayak cuma less than 20 detik udah selesai. Ini agak lama karena kayak gimana ya, biar natural tuh kan kalian garisnya kan nggak boleh yang cuma satu arah gitu kan. Nah ini agak lama karena kan kalian kayak ngegambar pigmennya di atas kertasnya gitu. Oh iya, ini pertama kalinya aku bikin YouTube video nggak pakai sound karena aku masih mencari cara gimana caranya masukin sound musiknya ke sini. Jadi ini kayak aplikasi yang baru aku pakai untuk masukin suara aku ke video. Karena sebelumnya kan di video-video aku sebelumnya tuh nggak ada suaranya. Aku sih rasanya kayak tidak menyenangkan gitu kan. Jadi ini aku belajar untuk bikin videonya pakai suara aku di dalamnya. Nah sekarang yang aku harus cari tahu adalah untuk masukin musik background di sini tanpa ngilangin suara aku.
Nah, ini hasil akhirnya. Di sini aku lepasin washi tape-nya. Kalau kalian lihat sih, jadinya bagian pinggir dari lukisannya kan lebih bagus ya. Ini yang kayaknya aku baru belajar. Dulu kayaknya aku nggak ngerti ada ya gunanya washi tape untuk ini gitu. Secara overall sih bagus banget untuk pigmennya keluar. Karena mungkin juga aku nggak begitu paham gimana cara gunainnya. Tapi untuk first try aku pikir aku cukup bagus untuk gambarnya. Dan kalau kalian dari tadi mengikuti dari awal, kalian pasti juga bisa melihat sendiri. Jadi mungkin semoga bisa jadi kayak masukan buat kalian untuk beli oil pastelnya di kemudian hari kalau misalnya kalian mau cobain. Tapi in my honest opinion sih, mungkin juga karena aku belum pernah nyoba oil pastel yang lain, oil pastel ini cukup worth it sih. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, di sini aku punya acrylic color, punya Titi Joyko juga. Jadi ada 3 kan tadi materialnya yang kita akan review. Ini material yang kedua untuk yang acrylic. Nanti yang watercolor aku akan masukin ke part 2 ya. Karena takutnya videonya terlalu panjang. Jadi kan juga bosan di sini. Nah, Titi Joyko yang acrylic ini sangat menyenangkan dipakai karena kalian nggak harus mencet tube-nya. Ini pertama aku pencet sih karena kan masih belum sadar gitu kan. Nanti yang seterusnya aku bakal langsung ngambil cat akriliknya langsung dari tube-nya karena lebih gampang. Dia kan bentuknya plastik. Jadi setelah ditekan itu akan balik ke bentuk semula. Cukup mudah kok ngeluarin cat airnya dari tube-nya. Ini ada 24 ya. Jadi ada macam-macam. Jadi biar gampang, ini kan aku cobain satu persatu, kita swatching colornya ya. Jadi yang pertama itu yang white. Jadi dia semuanya tuh ada warna-warnanya. Di tutup boxnya tuh juga ada. Jadi yang pertama itu white yang aku cobain. Terus habis itu yellow, habis itu orange, habis itu red, ada yellow green, ada sky blue, ada cobalt blue, ada Prussian blue, ada yellow ochre, ada brown, ada black, ada lemon yellow, ada pale orange. Sumpah ini yang pale orange bagus banget. Kemudian ada pink, ada red purple, ada blue green, ada juga ultramarin. Habis itu Naples yellow, ada vermilion, ini red juga ya, masih satu klan dengan warna-warna merah lainnya. Kemudian ada olive green, ada viridian green, ada purple sama Van Dyke brown. Lumayan loh 24 color dengan harga yang sangat affordable. Nanti aku juga akan link untuk harganya masing-masing berapa ya kalau di Shopee sama Tokopedia, atau mungkin aku juga akan ngelingin. Dan sekarang finally kita masuk ke bagian review ya. Jadi nanti setelah aku selesai review, kalau kalian mau terus silahkan. Tapi ini review dari aku. Jadi pendapat pribadi aku tentang cat akrilik ini. Oh iya, aku coba untuk bikin bunga di bagian akhir dari cat akrilik ini, dan aku lumayan suka banget untuk sekelas akrilik ini ya. Dipakainya gampang banget gitu. Menurutku dari segi desain aku seneng banget, aku suka banget. Ini pertama kalinya aku pakai cat akrilik dari tube yang plastik seperti ini, jadi agak mudah untuk ngeluarin catnya. Kemudian dari sisi konsistensi untuk pigmennya sendiri, kalau untuk akrilik aku kurang begitu suka untuk gimana ya, layernya. Jadi ketika kalian pertama kali opaque-nya kurang opaque. Jadi ketika
kalian ngelukis gitu masih ada seriki, ada bagian putihnya kertas masih kelihatan, jadi dia nggak begitu rata ketika dipakai. Dia agak jeli-jeli seperti itu, tidak begitu kental, tapi juga nggak begitu encer. Tapi kalau misalnya untuk kalian yang baru pemula pakai akrilik, nggak mau di kanvas tapi mau di kertas aja, ini cukup bagus. Kalian bisa nyobain untuk warna-warnanya juga. Nyampur warnanya seperti ini pun juga lumayan, jadi kayak warna biru sama warna kuning jadinya kan hijau. Jadi ini mixing colornya cukup bagus kalau menurut aku. Cuma kalau kalian lihat ketika aku pakai nih, ketika aku udah mixing, aku pakai di warnanya untuk swatching lagi, dia nggak begitu opaque, tapi dia cukup stain, jadi warna hijaunya masih ada gitu. Tadi kalau kalian lihat di swatching yang pertama itu kan aku pakai semacam kayak garis hitam gitu ya untuk nyobain warnanya. Tuh kan, aku sekarang juga mixing lagi, aku swatch lagi, dia birunya nggak begitu rata. Aku ngerasanya karena aku udah nyobain semuanya sebelum aku bikin video ini, aku ngerasanya untuk watercolornya malah lebih opaque daripada akriliknya. Entah apakah karena itu memang behaviornya seperti itu, aku juga kurang tahu. Cuma kayaknya nanti aku harus nyobain lagi kalau misalnya aku bikin painting pakai watercolor, setelah itu di atasnya aku pakai cat akrilik, apakah masih bisa showing akriliknya atau apakah akan tenggelam kayak gouache gitu kan. Kalau gouache kalian misalnya taruh di atasnya watercolor painting, kalau terlalu banyak air itu kan airnya akan terserap, jadi pigmennya kan nggak begitu kelihatan karena kalian nyampurinya terlalu banyak air. Tapi ketika misalnya kalian sedikitin pigmennya, sedikitin airnya dan pigmennya lebih banyak, itu akan kelihatan jelas warna putih misalnya di atas watercolor painting kalian. Nah ini aku belum coba nih, apakah akrilik ini akan bisa kelihatan di atasnya watercolor painting kalau kalian udah selesai bikin ya. Tapi kalau misalnya kan udah pernah nyobain itu, komen di bawah menurut kalian gimana. Tadi sudah desain, tadi sudah masalah pigmennya. Oh ya, untuk hasil akhirnya ketika kalian gambar itu aku merasa smooth. Artinya gini, ketika aku pakai misalnya cat poster lain atau cat akrilik lain itu agak susah untuk bikin konsistensi dari sisi